Pada tanggal 5 dan 11 Mei tahun ini, peramal asal Inggris Hamilton Parker terus-menerus merilis siaran langsung membuat prediksi tentang nasib para pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping, dan lain-lain. Di antaranya juga termasuk prediksi tentang masa depan Tiongkok. Parker dikenal sebagai The Prophet of Doom atau Nabi Dunia Kiamat. Itu adalah karena dia dapat dengan tepat memprediksi bencana yang akan datang setiap kali sebelum bencana itu terjadi. Namun beberapa netizen menganggap bahwa banyak dari ramalan Parker sangat spesifik, tetapi banyak dari ramalan tersebut tidak terpenuhi. Namun beberapa netizen menganggap bahwa ramalan Parker sangat akurat, terutama ramalannya terhadap epidemi COVID-19, Brexit, dan bencana alam di Australia. Hal ini membuat Parker dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia. Seberapa kredibelkah ramalan Parker? 1. Anak ajaib. Parker lahir pada tahun 1954. Sejak masih kecil dia sudah memiliki keistimewaan. Indra keenamnya sangat kuat. Dia sering bisa merasakan segala sesuatu yang mana orang lain tidak bisa rasakan. Suatu kali orang tuanya mengajaknya jalan-jalan. Ketika mobilnya melaju sampai ke suatu persimpangan, Parker dengan emosi berkata kepada ayahnya agar mengemudikan kendaraan dengan pelan-pelan. Ayahnya berpikir bahwa anak ini nakal. Ayahnya sama sekali tidak memedulikan kata-kata Parker kecil. Bahkan dia berkata kepada Parker agar dia mempercayai keterampilan mengemudi ayahnya. Ketika Parker melihat bahwa ayahnya mengabaikannya, dia pun menangis dengan kencang. Setelah ribut-ribut ini, ayahnya terpaksa memperlambat kecepatan mobil. Walaupun beberapa detik ayahnya melambatkan mobilnya, ini telah menyelamatkan mereka. Di persimpangan di depan mobil mereka, sebuah mobil dengan kencang menerobos lampu merah menabrak mobil lain yang melaju normal di depan mereka. Jika bukan karena terlambat beberapa detik ini, maka keluarga Parker seharusnya mengalami kecelakaan mobil. Karena memiliki kemampuan prediksi ini, Parker sudah banyak dikenal sejak kecil. Namun Parker sendiri menganggap bahwa kemampuannya sebenarnya sangat terbatas. Karena kemampuan ini dapat secara akurat memprediksi beberapa hal tentang dirinya, namun terhadap beberapa hal lain akan sangat samar. Dia hanya dapat melihat secara kasar. Untuk menutupi kekurangan ini, ia kemudian belajar astrologi kuno melalui pemahaman dan penguasaan hukum-hukum astrologi dan pergerakan bintang. Dia dapat memprediksi nasib baik dan buruk dari suatu fenomena. Dengan memulai menggabungkan astrologi perbintangan, ditambahkan lagi dengan kemampuan supernormal yang dimilikinya, maka prediksi Parker menjadi lebih akurat. Bagaimana sekarang prediksi Parker tentang pemimpin dunia? Mari kita sama-sama menyimaknya. Putin. Parker percaya bahwa seperti dilansir media, kesehatan mental Putin secara jelas sudah bermasalah. Karena saat ini, ketika dia berurusan dengan berbagai masalah, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya untuk berubah dan sangat kurang logika normalnya. Ini mungkin disebabkan karena dia mengalami penyakit serius. Beberapa kemungkinannya adalah gangguan otak yang disebabkan oleh demensia, penyakit Parkinson, atau roid rage akibat pengobatan steroid untuk kanker. Karena penyakit ini, semakin banyak laporan tentang perilaku Putin yang semakin tidak menentu. Namun istri Parker, Jen, memprediksi itu kemungkinan Putin menderita tumor otak. Hal ini terlihat pada parade militer di Lapangan Merah pada Mei lalu. Saat itu kaki Putin ditutupi selimut. Ini jauh berbeda dari citra seorang pria tangguh seperti Putin ini, yang menurut Parker, hal ini sangat buruk. Parker memprediksi bahwa pada akhirnya Putin akan digulingkan oleh para jenderalnya, terutama jika dia kalah dalam perang di Ukraina. Ini akan merupakan kudeta yang sangat serius bagi Putin. Bila begitu, kapan perang Ukraina akan berakhir? Parker berkata, dia tidak melihat ada fenomena perang akan tiba-tiba berakhirnya perang, juga tidak melihat ada tanda-tanda gencatan senjata yang akan mengakhiri peperangan tersebut dengan tiba-tiba. Secara pribadi Parker berpikir bahwa perang akan terus berlanjut dan akan berlarut-larut seperti perang gerilya di Afghanistan.
Tentara reguler tidak dapat menghancurkan gerilyawan, sehingga perang akan berlanjut selamanya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana prediksi Parker tentang pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan masa depan Tiongkok. 2. Xi Jinping. Seorang teman penonton bernama Yi Li bertanya kepada Parker, "Saya ingat Anda pernah berkata bahwa akan ada revolusi luar biasa di Tiongkok. Ini merupakan sesuatu yang sangat saya nantikan, karena itu akan menjadi anugerah dalam penyelamatan banyak orang." Parker menjawab sejak lama dia sudah mengatakan tentang hal ini, dan perasaannya masih sangat kuat tentang hal itu sekarang. Ada seorang Inggris pernah datang ke rumahnya untuk melihat apakah bisa mengobrol dengan istrinya dan dia tentang Sun Yat-sen, salah satu pemikir besar di Tiongkok. Saat itu istrinya yang menafsirkannya. Setelah pertemuan tersebut, mereka masih bisa merasakannya. Energi dan nafas yang dibawa oleh Sun Yat-sen sangat kuat. Masalah ini selalu mengelilingi dia dan istrinya Jane. Ini sudah sering terjadi karena kami sering berbicara banyak hal tentang masa depan Tiongkok dan apa yang akan terjadi kelak di Tiongkok. Parker dapat merasakan dengan kuat bahwa Tiongkok akan mengalami perubahan besar dan materialisme yang ada akan ditumbangkan. Parker berkata bahwa orang Tiongkok suka berbicara tentang sejarah. Sejarah itu seperti pendulum. Ketika berayun ke satu sisi, itu wajar, dan Anda dapat memprediksi ia akan berayun pada sisi lain pada masa selanjutnya. Tiongkok saat ini sedang terperosok dalam rawa materialisme yang ekstrim. Pemikiran Mao adalah sisi lain dari materialisme, sangat materialistis. Mereka sama sekali tidak percaya pada Tuhan. Terlebih lagi, semua teori Tao dan Buddhis telah dibasmi di Tiongkok. Inilah saatnya segalanya sesuatu bila sudah mencapai puncaknya, akan berbalik ke arah yang berlawanan. Pendulum sejarah akan berayun ke arah lain. Tiongkok telah menutup kota karena epidemi. Terhadap orang-orang Tiongkok, kondisi ini sangat sulit dan menderita. Kita tidak dapat melihat hal ini sama sekali dari media Tiongkok. Akan tetapi pada kenyataannya, berita Tiongkok yang nyata ada di sana. Semua ini telah terjadi di Tiongkok. Pada masa akan datang, hal ini akan menyebabkan kerusuhan di Tiongkok. Rakyat akan mengurapi kaki mereka dan tidak lagi percaya kepada pemerintah, sehingga otoritas negara akan ditantang. Parker berpikir bahwa kerusuhan akan datang dari suatu tempat yang tidak biasa di Tiongkok, bukan Hong Kong atau Shanghai. Tampaknya semacam tempat di pinggiran Tiongkok. Mungkin sesuatu seperti Mongolia Dalam, suatu tempat yang menurut Anda kerusuhan tidak mungkin terjadi sama sekali. Pada saat yang sama, kepemimpinan Tiongkok juga akan segera mengalami perubahan besar. Pemimpin saat ini akan digantikan oleh pemimpin baru, namun hal ini membuat Parker sangat khawatir, karena pemimpin baru ini akan menjadi sosok yang sangat berbahaya, yang akan menyebabkan perang melawan Taiwan. Ini akan terjadi dalam 2 tahun mendatang, mungkin juga lebih. Parker percaya bahwa perubahan besar kepemimpinan ini pertama-tama adalah sangat buruk, dan kedua orang-orangnya akan merenungkan kembali. Demikian juga orang-orang Tiongkok akan berpikir kembali. Rasa kebangsaan orang-orang Tiongkok akan bangkit kembali. Pemikiran Sun Yat-sen masih diterima secara luas oleh orang-orang di Taiwan. Pada akhirnya ini akan menjadi kekuatan dominan dalam politik Tiongkok. Meskipun berita Tiongkok yang sebenarnya sangat jarang terlihat di media barat, namun dalam dunia ini selalu menjadi sumber motivasi dan pemicu di balik banyak hal yang terjadi. 3. Joe Biden. Ketika berbicara tentang Presiden AS Joe Biden, Parker mengakui bahwa prediksinya tidak selalu benar, dan ini berlaku untuk semua peramal. Karena masa depan tidak sepenuhnya adalah suatu kepastian, karena itu adalah subjek dari kehendak kita. Yang penting untuk diingat bahwa bila masa depan memang suatu kepastian, kita lebih baik melupakan masa depan dan menyerah pada masa depan. Namun kita bisa mengubah dunia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Parker mengatakan bahwa sekarang, siapapun yang membaca berita akan melihat bahwa orang ini adalah Biden. Dia adalah orang yang tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sama sekali. Apakah itu betul? Pada awal tahun ini, Parker membicarakan masalah ini dalam sebuah video yang dirilis olehnya.
Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi Biden untuk menyelesaikan masa jabatan pertamanya, apalagi terpilih kembali. Masalah ini menjadi semakin jelas dalam kecenderungan politik Anda di AS. Pekerjaan-pekerjaan Biden selalu tidak kompeten. Sesungguhnya di belakang Biden seperti ada yang mendengarkan dan memperhatikannya di balik layar dan memanipulasinya. Setiap kali ada masalah yang terjadi tentang Biden di media, di belakang layar, manipulator akan langsung mendorong Biden untuk menghadapinya. Terhadap masalah ini, terhadap seorang pemimpin dunia, itu sangat menakutkan. Parker juga mengatakan bahwa dia mengatakan pada akhir tahun 2021 bahwa pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat adalah bencana bagi Partai Demokrat saat itu dan Partai Demokrat akan kehilangan kendali atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah saat terburuk sejak dunia memasuki Perang Dunia II, apalagi sekarang kita sedang mengalami pandemi. Amerika Serikat berperan sebagai navigasi bagi dunia. Apakah ini tidak mengkhawatirkan? Parker mengatakan bahwa jika Biden tidak dapat terpilih kembali, penggantinya juga bukan Kamala Harris, karena tidak ada indikasi bahwa hal seperti itu akan terjadi. Parker melihat bahwa pemilihan presiden AS masa depan akan berantakan. Elizabeth Warren akan menjadi kandidat presiden, tetapi dia belum tentu akan menjadi presiden. Biden akan dikeluarkan dari Gedung Putih. Kamala Harris tidak akan terpilih kembali. Trump juga tidak akan kembali ke Twitter. Politik Amerika dapat kembali ke dalam situasi yang sangat terpecah seperti pada awalnya. Tentu saja itu juga bisa sangat dinamis, dan itu akan membunyikan lonceng peringatan untuk Amerika Serikat. Di atas adalah ramalan yang dibuat oleh peramal Parker terhadap para pemimpin dunia saat ini. Hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan menanjak tajam. Ini membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi sangat tegang. Jika semua ini adalah pengaturan yang telah dilakukan oleh Tuhan, apakah adegan dramatis seperti itu hanya sebuah drama yang dilakukan sesuai dengan naskah yang telah dipersiapkan? Sampai di sini video kali ini. Jika Anda punya pendapat lain, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Salam.